memberikan kami biji mata-Mu. Kau yang terima kami apa adanya. Kau yang memberikan kami kasih yang terbesar. Kau yang menjadikan kami menemukan arti hidup kami yang sesungguhnya. Dan biar saat ini Tuhan, kami kembali diteguhkan, kami kembali dilawat melalui kebenaran firman-Mu. Dan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, tidak seorang pun pulang kembali dengan hati yang sama, tetapi hati yang ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, kelemahan. Engkau menyembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, supaya kemuliaan-Mu saja yang nyata bagi setiap kami. Dan semua kami boleh mendengar, meresap kebenaran firman-Mu. Kami boleh duduk diam, tidak main HP, tidak mikir sana sini, tapi fokus menerima kebenaran firman-Mu. Dan semua kami diurapi, diberkati, dan diubahkan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Selamat hari Minggu yang diberkati buat kita semua. Di beberapa minggu ke depan kita belajar tentang perumpamaan-perumpamaan ya. Minggu yang lalu kita belajar tentang perumpamaan benih yang ditabur. Hari ini kita belajar tentang perumpamaan biji sesawi dan ragi. Kalau kita mengulas minggu yang lalu, banyak orang berbondong-bondong untuk mengikut Yesus, mendengar pengajaran Yesus. Tapi waktu Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan, tidak seorang pun yang bertanya arti perumpamaan itu selain murid Tuhan Yesus. Karena itu rahasia kerajaan Allah hanya dinyatakan kepada orang yang memiliki hati sebagai seorang murid, tidak kepada orang yang hanya berbondong-bondong mencari berkat, mengejar mujizat. Buat mereka Yesus itu hanya aksesoris. Buat mereka Yesus itu hanya alat untuk mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena itu mari kita memiliki hati seperti seorang murid yang selalu memiliki hati yang haus dan lapar untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini saudara, kita tadi membaca, tapi yang aneh, yang berbeda dari perumpamaan sebelumnya, Tuhan Yesus tidak menyampaikan arti perumpamaan itu. Kalau perumpamaan sebelumnya Tuhan Yesus kasih tahu artinya, tapi yang biji sesawi dan ragi ini Tuhan tidak kasih tahu apa arti perumpamaannya. Nah, karena apa Bapak Saudara? Karena Tuhan sudah kasih tahu rahasianya. Rahasia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah hanya kepada mereka yang memiliki hati sebagai seorang murid. Bukan kepada mereka yang semangat berbondong-bondong mengikut Yesus, tapi akhirnya melempem karena tidak punya hati sebagai seorang murid. Hati mereka seperti tanah yang berbatu-batu, tanah yang di pinggir jalan, dan tanah yang ada di semak, yang ada semak belukarnya. Benih kebenaran tidak akan pernah tumbuh dalam hati mereka. Karena itu mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa ya Pak, itu orang Kristen ini udah lama jadi orang Kristen, bahkan dia pelayanan gitu ya, kok hidupnya nggak berubah? Nah, hatinya mungkin masih sama seperti orang banyak yang berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama biji sesawi dan ragi. Nah, apa arti perumpamaan ini? Mari kita melihat bersama-sama di ayat yang 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan yang ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka.
Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam satu perumpamaan, dan tanpa perumpamaan itu satu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Ada kata kerajaan Allah, ada kata biji yang ditanam di sana, biji sesawi yang kecil. Nah, bagaimana hal kerajaan Allah diumpamakan seperti biji sesawi dan ragi. Biji sesawi itu dikatakan tadi, ciri khas dari biji sesawi itu kecil. Sesawinya tentu bukan sesawi kita ya di Indonesia. Ini beda. Sayuran sesawi yang dimaksud di Alkitab ini dengan yang kita makan setiap hari di Indonesia itu berbeda. Kecil, tapi ketika ditanam maka pohonnya seperti ini Bapak Ibu, gede. Bisa bersarang burung-burung di sana. Kita bisa berteduh di bawahnya. Pohonnya begitu gede. Padahal bijinya setitik, ya, itu di jari itu titik gitu ya, tapi pohonnya gede. Lalu kita juga mendengar tadi bahwa seperti ragi itu kalau ada di adonan kue, Bapak Ibu yang suka buat kue, raginya itu nggak kelihatan. Tapi kalau tanpa ragi, jadi nggak kuenya? Nggak jadi. Dua hal yang mirip. Ragi tidak terlihat dan biji sesawi yang sangat kecil. Tetapi begitu biji itu bertumbuh, gede sekali. Begitu ragi ditaburkan, diaduk dengan adonan kue, maka akan mengembang. Kue itu akan mengembang dan membuat roti yang lezat, saudara. Inilah perumpamaan yang Tuhan Yesus kasih ke kita tentang hal kerajaan Allah. Tentang hal kerajaan Allah itu sering sekali tidak dianggap oleh kebanyakan orang, tidak dipandang oleh kebanyakan orang. Biji itu kecil, terkecil dari semua biji, tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Ragi juga tidak terlihat, tapi kerjaannya itu nyata, saudara. Itulah yang Tuhan maksudkan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah juga seperti itu. Waktu kita hidup dalam kerajaan Allah, mungkin kita nggak dihitung oleh orang-orang dunia ini. Mungkin kita nggak dianggap oleh orang-orang dunia ini. Tapi waktu kita ada dan nggak ada di situ, orang bisa rasakan ada perbedaan yang signifikan. Amin. Mungkin kehadiran kita di sana itu kurang diperhitungkan karena kita kurang pinter atau kurang kaya atau kurang kuat gitu ya. Tapi atmosfernya berbeda. Ketika kita ada dan gak ada di situ, ada atmosfer yang berbeda. Karena kita memiliki kebenaran, karena kita memiliki kehidupan di dalam kerajaan Allah. Dalam Lukas 8 ayat yang ke-9, murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tapi orang-orang lain itu diberikan dalam perumpamaan supaya sekalipun mereka mendengar, mereka tidak melihat, dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar. Dan hari ini saudara-saudara yang rindu ya, yang memiliki jiwa sebagai seorang murid, saudara akan menemukan rahasia kerajaan itu. Tapi kepada orang-orang yang banyak itu tidak akan pernah mereka menemukan rahasia kerajaan Allah. Nah, saudara, ada beberapa misconception tentang Christianity, bahwa kalau kita baik, kalau kita beramal, kalau kita bermoral tinggi, maka Tuhan akan semakin memberkati kita. Maka Tuhan akan semakin menyayangi kita.
maka Tuhan akan semakin berkenan kepada kita. Dan pada akhirnya nanti kita akan masuk surga. Tapi kalau kita enggak setia, enggak beramal, enggak taat kepada Tuhan, Tuhan marah sama kita dan Dia akan menghukum kita. Pada akhirnya kita akan binasa di dalam api kekekalan. Apakah Bapak Ibu masih mempercayai konsep-konsep yang seperti ini? Saya harap setelah kita bertahun-tahun bicara tentang kasih karunia, kita tidak lagi memiliki konsep seperti ini ya. Nanti Tuhan akan timbang amal kita. Lalu Tuhan akan tentukan kemana kita akan pergi, ke surga atau ke neraka. Nah, ini yang dimiliki oleh orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu begitu saklek, ahli-ahli Taurat itu begitu kaku dalam menaati aturan. Padahal Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau benar-benar menaati hukum Taurat, jangan turunkan standar hukum Taurat. Waktu orang membenci saudaranya, dia sudah membunuh. Waktu seseorang mengingini perempuan atau laki-laki, dia sudah berzina. Orang-orang Farisi ahli Taurat mendowngrade hukum Taurat supaya menonjolkan diri mereka, supaya kelihatan mereka itu sesuatu gitu ya, supaya kelihatan mereka itu rohani banget, seorang yang saleh luar biasa, seorang yang harus ditinggikan, diagungkan karena kesalehan mereka. Nah, Bapak Ibu bisa bedakan, hal kerajaan Allah tadi tidak dianggap, tidak diperhitungkan, tapi orang-orang Farisi ahli Taurat kepingin menonjol di mana-mana dia berdoa, di pinggir tikungan-tikungan dia berdoa supaya terlihat hebat. Pakaiannya juga beda dengan orang lain. Sekali orang berdosa langsung dijas, dihakimi. Kamu salah. Ini, ayo ada orang perempuan kedapatan berzina, lemparin dia. Nggak berani orang macam-macam ketemu orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Begitu tersohor, begitu terpandang, begitu sesuatu yang sangat disegani sekali, saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ahli Taurat bukanlah hal kerajaan Allah. Mereka hanya beragama. Mereka hanya orang-orang yang menggunakan agama untuk meninggikan diri mereka. Mereka hanya orang-orang yang menggunakan Tuhan itu sebagai aksesoris di dalam hidup mereka. Makanya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka begitu dibenci oleh Tuhan. Dikatakan mereka itu adalah ular beludak, saudara. Buat mereka, yang utama adalah bagaimana mereka meninggikan diri mereka, mengangkat pamor mereka. Nah, saudara, ini bukanlah kehidupan Injil. Ini bukanlah kekristenan. Lalu apa itu Injil? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 lah. Injil, permulaan Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus anak Allah. Injil itu tentang Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Dalam bahasa aslinya Evangelion. Kabar baik. Kabar baiknya apa? Bahwa Tuhan yang hidup, Allah yang maha besar, Allah yang maha kudus, datang kepada manusia yang berdosa. Dalam Markus 1 ayat 2, ya, Markus 1 ayat 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, kabar baik dari Tuhan. Ya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan inilah Allah.
Injil Allah, kabar baik dari Tuhan. Apa Injil itu? Markus 1 ayat 15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, percayalah kepada Injil. Bukan kita yang datang kepada kerajaan Allah, tetapi kerajaan Allah yang mendekat kepada kita. Kalau agama beda ya Bapak Ibu. Agama itu konsepnya adalah kita yang datang kepada Tuhan. Kalau kamu beramal, kalau kamu rajin melayani, Tuhan akan makin sayang sama kamu, Tuhan akan makin menerima kamu, Tuhan akan makin memberkati kamu. Itu agama. Tapi Injil adalah kerajaan Allah yang mendekat kepada kita. Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah yang mendekat. Kita ini sudah ada di dalam kegelapan dosa. Gelap bisa nggak datang kepada terang? Nggak bisa. Itulah agama. Agama mencoba, mengusahakan, mengerjakan, berjuang untuk bisa datang kepada Allah melalui ketaatan-ketaatan kepada aturan-aturan. Tetapi Injil berbeda. Tuhan yang datang kepada kita, terang yang datang kepada gelap. Nanti malam kita waktu gelap, bisa nggak gelap di belakang rumah kita bawa kepada di rumah kita yang ada cahaya? Nggak bisa. Tapi kalau lampu senter kita bawa ke gelap, udah pasti gelap itu diterangi oleh cahaya lampu. Jadi Injil itu kabar baik. Kabar baiknya apa? Bukan kita datang kepada Tuhan, bukan kita yang mengusahakan kerajaan Allah, tetapi kerajaan Allah yang datang kepada kita. Bukan lewat usaha kita, bukan lewat amal kita, bukan lewat perbuatan kita. Lihat, waktu orang menjadi orang yang beragama, mereka taat aturan-aturan, mereka melakukan perintah-perintah, itu terlihat hebat Bapak Ibu. Terlihat tersohor, terlihat mereka itu seorang yang harus dihargai, seorang harus dihormati, disegani karena amal ibadah mereka. Mereka karena kesalehan mereka. Tapi waktu kita bicara tentang Injil, bukan kesalehan kita, bukan amal ibadah kita, bukan perbuatan baik kita, tapi perbuatan baik Tuhan. Kasih kebaikan Tuhan, itu yang kita andalkan. Kayaknya nggak sesuatu banget ya, ngandalin Tuhan ya. Perjuanganmu mana? Kita hanya mengandalkan Tuhan. Kita sadar kita lemah. Makanya di dalam perumpamaan-perumpamaan berikutnya nanti Tuhan kasih tahu siapa yang menjadi prioritas buat Tuhan. Yang Tuhan cari itu adalah orang yang miskin, yang terhina, domba yang lemah, uang peser yang tidak diperhitungkan, itu yang dicari. Domba yang lemah itu anak yang hina, yang terhilang, itu yang Tuhan cari. Makanya terkenal ya, kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang sungsang, terbalik dengan kerajaan dunia. Kerajaan dunia selalu akan mencari orang yang hebat, orang yang pinter, orang yang cerdas, orang yang kuat. Itu yang dicari. Tapi kerajaan Allah beda. Yang dicari adalah yang terlemah, yang termiskin, yang terhina. Karena waktu orang memandang dirinya mampu, merasa kuat, merasa benar, orang ini tidak akan pernah punya modal yang cukup untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Tapi ketika kita menyadari titik terendah kita, oh ya Tuhan ya, aku gak mampu, aku gak sanggup hidup tanpa Engkau.
Orang-orang seperti inilah yang punya modal, dan orang-orang seperti inilah yang punya orang yang memungkinkan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Makanya saudara, Paulus juga berkata ya, hai orang-orang kudus, hai orang-orang benar, orang-orang yang tanpa cacat celah. Apakah Paulus berkata tentang orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang tanpa cacat celah? Mereka adalah orang yang juga sama seperti kita. Tetapi bedanya apa? Mereka telah menerima penebusan di dalam anaknya Yesus Kristus. Waktu kita menjadi orang-orang yang sadar kita ini miskin, kita ini hina, kita ini membutuhkan Tuhan dalam hidup kita, disitulah kebenaran Kristus diperhitungkan di dalam kehidupan kita. Hanya orang-orang yang hidup dalam anugerahnya Injil yang akan mampu memikul salib. Hanya orang-orang yang menyadari kehinaannya, kemiskinannya, ketidakberdayaannya lah yang akan mampu dan memungkinkan hidup bagi Allah. Di sanalah natur dosa kita, iniquities kita diubah menjadi natur kebenaran. Makanya dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa setiap orang yang ada dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hanya orang-orang yang menyadari kelemahannya, yang menyadari kemiskinannya, yang menyadari kehinaannya, yang memungkinkan untuk menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya mereka lah yang mampu hidup memikul salib. Hanya mereka lah yang mampu hidup menyangkal diri. Hanya mereka lah yang hidup, yang memungkinkan hidup untuk Allah. Karena saudara, kabar baiknya bukan manusia yang berusaha masuk surga, tapi surga yang datang kepada manusia. Yesus yang mau turun ke dunia, ia mau lahir di kandang domba, ia mau diletakkan di palungan, yang mau dibalut dengan lampin, supaya tidak seorang pun di antara kita yang merasa tidak layak untuk menerima Yesus di dalam hidupnya. Makanya waktu Tuhan Yesus melayani, Tuhan Yesus yang datang kepada perempuan yang penjinah itu, Tuhan Yesus yang datang kepada Zakeus di saat Zakeus dihindari, dijauhin oleh orang banyak, didiskreditkan oleh orang-orang banyak. Tuhan Yesus Allah Bapa yang datang mencari Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Tuhan yang mau berinkarnasi, lahir ke dunia, berinisiatif untuk menyelamatkan kita, sehingga Tuhan ada di tengah kita. Pada zaman perjanjian baru, perjanjian lama, untuk orang lain, untuk orang boleh mengalami pengampunan dosa, maka dia harus membawa korban, lalu dia letakkan tangannya di kepala korbannya itu. Jadi kesucian daripada binatang korban ini berpindah kepada orang yang mempersembahkan korban, lalu dosa orang yang mempersembahkan korban ini ditranskan berpindah kepada binatang ini, lalu itu yang dibakar. Tetapi kita sudah menerima satu korban yang sempurna dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran Allah diimputasikan kepada kita, bukan lagi melalui binatang korban, tetapi melalui korban yang sempurna, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dosa kita sudah ditanggungkan di dalam tubuh anaknya Yesus Kristus. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kata diam di sana adalah skeno, tinggal, bertabernakel, ya, tinggal di antara kita. Jadi saudara, inti Injil, kabar baik, Tuhan yang berinisiatif untuk menyembuhkan kita, untuk menyelamatkan kita,
dari dunia yang rusak. Dunia sering sekali memerangi kejahatan, kriminalitas, skandal, perjudian, perkelahian dengan apa saudara? Dengan peraturan-peraturan, dengan pidana, perdata, dengan melokalisasi, ada hukum sosial, ya, ada pendiskreditan. Tapi saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang dunia ini adalah hanya membasmi rumputnya saja, hanya membasmi pohonnya saja, tapi mereka lupa membasmi akarnya. Mereka nggak bisa membasmi sampai akar-akarnya. Manusia hanya bisa membasmi pohon atau rumputnya, tapi Tuhan membasmi sampai akar-akarnya. Ya. Ia mengubah hati manusia yang penuh luka, kebencian, kekecewaan, kesombongan, sehingga kita bisa hidup dalam kasih. Kita bisa menjadi orang yang menguasai diri. Karena waktu kita percaya kepada Yesus, ada roh anaknya. Ya, bulan-bulan yang lalu kita belajar bagaimana roh anaknya menguduskan kita, memampukan kita, mengajar kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Kalau Tuhan yang di pihak kita, siapa yang lawan kita? Jika Ia tidak menyayangkan anaknya, maka Tuhan pasti menjamin segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Buat orang Farisi, sulit melihat kerajaan Allah itu di mana. Kerajaan Allah itu datang di mana? Mereka nggak akan pernah bisa melihat. Ahli-ahli Taurat mereka nggak bisa melihat. Buat orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu, mereka itu mampu, mereka itu bisa dengan kesalehan mereka, dengan kebaikan mereka, dengan aturan-aturan yang mereka pegang. Mereka merasa bisa. Tapi saya mau kasih tahu saudara, ini penting sekali. Sering sekali kita melawan iblis dengan cara iblis. Ada orang sombong, kita tahu dengan kesombongan. Bisa nggak kita melawan iblis dengan cara iblis? Tidak bisa. Ada orang jahat, jahat dari apapun dia tahu. Kalau bicara tentang kesombongan, siapa yang lebih sombong? Iblis ada kesombongan. Kalau bicara tentang kejahatan, siapa yang lebih jahat? Iblis jauh lebih jahat. Kalau bicara tentang licik, siapa yang lebih licik? Iblis jauh lebih licik. Makanya saudara, kita nggak akan pernah menang kalau kita melawan kejahatan dengan caranya iblis. Saudara ditarik oleh dua kekuatan, Charles Spurgeon. Saudara ditarik oleh dua kekuatan di dalam dirimu. Ditarik ke bawah oleh kedaginganmu, yaitu dosa, dan ditarik ke atas oleh Roh Kudus dengan kekuatan roh. Kamu tidak bisa bertempur dengan cara dan senjata iblis. Apa senjata iblis saudara? Senjata iblis itu adalah aturan. Bukankah karena aturan-aturan orang menjadi orang merasa terintimidasi, terdakwa, akhirnya mereka merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Kesombongan, keangkuhan, kemunafikan pasti akan menguasai. Tapi saudara, hari ini kita menemukan rahasia kerajaan Allah. Rahasia kerajaan Allah adalah lawan iblis dengan caranya Tuhan. Lawan iblis dengan penyangkalan diri. Lawan iblis dengan pikul salib. Lawan iblis dengan hidup untuk Tuhan. Ada nggak? Iblis bisa nggak pikul salib? Nggak bisa. Iblis bisa nggak hidup untuk Tuhan? Nggak pernah bisa. Iblis bisa nggak hidup menyangkal diri? Nggak bisa. Haleluya. Saudara, gimana saudara? Waktu saudara mendengar ini, apakah saudara gemetar hatinya nggak? Pasti kita menang melawan iblis dengan penyangkalan diri, dengan pikul salib. Karena iblis nggak punya itu dalam hidupnya. Beberapa waktu yang lalu
ada beberapa orang bukan jemaat sini datang ke gereja. Pak, gimana gini? Karena memang beberapa kali mereka sudah datang. Gimana Pak, begini? Kalau kita lawan kejahatan dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan mereka? Mulai sekarang doakan mereka, berkati mereka. Kalau diceritakan yang buruk-buruk, Tuhan aku memberkati mereka. Kalau dikatakan yang jahat, balas ceritakan yang baik tentang dia. Kemarin datang, iya Pak ya, sekarang luar biasa, kami makin diberkati Tuhan. Tuhan makin tambahkan jiwa-jiwa baru. Karena saudara tahu rahasianya, waktu kita gunakan senjata Allah, penyangkalan diri, pikul salib, hidup untuk Allah, di situ Tuhan yang memerintahkan berkat-berkat turun atas hidup kita. Bukan kamu yang mengejar berkat, aku yang memerintahkan berkat-berkat turun atas hidupmu. Apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, dipikirkan oleh manusia, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi. Yang percaya katakan amin. Boleh nggak kita tepuk tangan kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Amin, saudara. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang-orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini, ada di situ, ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kita. Di mana kerajaan Allah ada? Di hati murid-muridnya, di hati orang-orang yang mau menerima firman dengan iman, di hati orang-orang yang mau memikul salib, mau hidup bagi Allah, mau menyangkal dirinya. Disitulah kerajaan Allah dinyatakan, saudara. Ketika kita hanya mengandalkan anugerah Tuhan dalam hidup kita, ketika kita hanya memandang kepada salibnya, Engkau telah menebus aku Tuhan dari ruang kubur, hidupku milikmu Bapa. Tidak ada ucapan syukur yang terbaik, yang terbesar yang bisa aku sampaikan selain Engkau telah menanggung dosa-dosaku, menjadikan aku orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan. Waktu saudara hidup untuk Tuhan, dimanapun saudara berada, di situ ada kerajaan Allah. Waktu saudara ada di kampus, di sana ada kerajaan Allah. Waktu saudara ada di tempat saudara bekerja, di situ ada kerajaan Allah. Waktu saudara ada di lingkungan saudara, di situ ada kerajaan Allah. Waktu saudara ada di jalan, di situ ada kerajaan Allah. Di situ ada kuasa yang menyertai kita. Di situ ada kemuliaan yang menyertai kita. Makanya orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah, atmosfernya itu pasti berbeda. Rumahnya atmosfernya berbeda. Kalau dia buka usaha, atmosfernya itu berbeda. Tapi kalau keangkuhan, kesombongan, kemunafikan, keegoisan, waduh, nggak betah kita, nggak betah. Kenapa? Nggak ada atmosfer kerajaan Allah di sana. Waktu saudara hidup dalam kerajaan Allah, saudara hidup dalam Injil, mungkin tidak terlihat oleh orang banyak, tidak terhitung. Woi, dijahatin masa kamu nggak lawan? Laki-laki macam apa kamu itu? Perempuan macam apa kamu itu? Hajar, kalau aku hajar orang itu. Kita nggak, seolah-olah kita itu nggak diperhitungkan, saudara. Bener nggak? Sesuatu yang kurang hebat, kurang tersohor begitu ya. Tapi tahu nggak saudara? Orang-orang demikianlah yang akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Kerajaan Allah itu sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tapi waktu kita sungguh-sungguh hidup di dalamnya, kita bisa bedakan mana kerajaan Allah, mana kehendak Allah, dan mana kerajaan dunia ini. Kita bisa bedakan. Sebelum kita menghidupinya, kita bisa bedakan. Setelah kita menghidupinya, waktu kita hidup dalam kerajaan Allah, kita tidak hidup lagi sesuai dengan pikiran kita yang terbatas, kekuatan kita yang terbatas, harta kita yang fana, kepintaran kita juga yang fana. Kita tidak lagi bersandar kepada pengertian kita, keinginan kita, tapi kita bersandar kepada keinginan Tuhan, tuntunan Tuhan. Hidup untuk Tuhan, karena Tuhan, dengan cara Tuhan, dengan sumber dari Tuhan, dan untuk Tuhan. Kalau saudara ada dalam kerajaan Allah,
Buat agama itu saya taat, saya ibadah, saya berdoa supaya diberkati, supaya ada mujizat. Itu agama, saudara. Jangan lagi miskonsepsi, jangan lagi miskonsep seperti ini. Tapi kita itu ada di dalam kerajaan Allah. Kalau saudara hidup dalam kerajaan Allah, ada mujizat enggak? Pasti ada mujizat. Ada berkat enggak? Pasti ada berkat. Ada kebaikan Tuhan, ada penyertaan Tuhan enggak? Pasti ada. Tapi kalau kita hidup dengan pola dunia ini, dengan konsep dunia ini, kelihatannya mungkin baik, tetapi kebaikan kita itu sama seperti kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang bermoral pada zaman pembangunan Menara Babel. Ujung-ujungnya pasti menjadi kehancuran. Hanya tunggu tanggal mainannya saja. Segala sesuatu yang tidak digerakkan oleh Roh Allah pasti akan berujung kekacauan. Pertanyaannya pada kesempatan hari ini, maukah saudara hidup dalam kerajaan Allah? Maukah saudara kerajaan Allah menginvasi setiap aspek kehidupan saudara, sehingga kuasa dosa tidak pernah lagi mengutak-atik hidup kita? Waktu saudara marah, kepingin balas dendam, mau lari dari masalah, tapi waktu kita memandang salib Kristus, kita menemukan kekuatan dan melakukan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Pada waktu kita mau tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, Roh Kudus mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah menjamin semua yang baik untuk kita, sehingga kita punya kekuatan untuk bangkit dari godaan iblis, meninggalkan godaan iblis. Tuhan udah mati untuk kamu, Dia sudah memberikan yang terbaik. Masa untuk itu kamu harus mencuri, kamu harus menipu? Kita punya kekuatan untuk mengalahkan siasat si iblis. Waktu orang ada marah-marah, menyakiti saudara, ada perasaan ingin membalas, tapi waktu kita tahu kita ini adalah orang yang didatangin oleh Tuhan, orang yang telah ditebus oleh Tuhan, orang yang telah dipilih oleh Tuhan, orang yang telah dikasihi oleh Tuhan, udah dibayar semua hutang-hutang dosa kita. Sekarang kenapa kamu mau balas? Kamu banyak gak dosanya sama Tuhan? Tuhan balas gak dosa kamu? Iya Tuhan, ya Tuhan gak balas dosa. Sekarang baru sekali orang itu berbuat jahat sama kamu, kenapa kamu harus membalas kejahatannya? Iya Tuhan, ya aku malu Tuhan. Akhirnya kita dimampukan hidup di dalam kerajaan Allah. Waktu kita hidup dalam kerajaan Allah, disitulah benih sesawi itu tumbuh, disitulah ragi itu bekerja, membuat perbedaan. Waktu kita ada dan gak ada, orang bisa merasakan perbedaannya. Kita gak perlu mengejar pengakuan, kita gak perlu mengejar pengakuan dari manusia. Tapi waktu kita gak ada atmosfer yang berbeda. Waktu kita ada atmosfer yang bisa dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita. Saudara, biarlah apa yang kita pelajari hari ini sungguh-sungguh menyelidiki hati kita. Apakah saya selama ini hidup dalam kerajaan Allah atau kerajaan saya sendiri? Sama seperti orang Farisi. Sebenarnya dia hidup untuk kerajaannya sendiri, supaya dia terpandang lewat aturan-aturan yang kelihatan ia lakukan dalam hidupnya. Ia membangun kerajaannya sendiri supaya apa? Dia terpandang, dia berdiri di tikungan-tikungan jalan supaya orang mengakui, kamu orang saleh, kamu orang terpandang, kamu orang yang layak diteladani. Itu kerajaan sendiri, saudara. Tapi biarlah kita hidup dalam kerajaan Allah. Tuhan, aku hidup bukan karena kekuatanku, karena anugerah-Mu saja aku hidup. Ngapain aku mencari pengakuan dari orang lain? Pengakuanku udah selesai di atas kayu salib. Penerimaanku sudah selesai di atas kayu salib. Kasih yang terbesar sudah aku alami di atas kayu salib. Ngapain aku ngemis-ngemis lagi pengakuan kasih dari dunia ini? Kasih, pengakuan, penerimaan, penghargaanku sudah selesai di atas kayu salib.
Sehingga waktu itu saudara, kita menjadi orang-orang yang tampil beda. Bukan kerajaan manusia yang kita bangun, tetapi kerajaan Allah yang kita hidupi di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menyelidiki hati setiap kita. Apakah selama ini kita masih hidup dalam kerajaan dunia ini? Apakah selama ini kita masih salah konsep dalam kehidupan kekristenan yang kita jalani? Kita berpikir karena ketaatan kita, karena pemberian kita, karena kesalehan kita, Tuhan makin sayang, Tuhan semakin berkati kita. Kalau itu konsep yang saudara miliki selama ini, mari minta Roh Kudus untuk membaharui konsep itu dalam diri saudara. Karena bukan kita yang datang kepada Tuhan, bukan karena perbuatan kita diberkati, tapi Tuhan sendiri yang sudah menjamin berkat dalam hidup kita. Bagian saudara dan saya adalah menerima anugerahnya, menyadari kemiskinan, kehinaan, keterlanjangan, dan ketidakberdayaan kita di hadapannya. Bagaimana saudara menghadapi persoalan-persoalan hidup saudara selama ini? Ketika ada orang-orang yang tidak berbuat baik kepada saudara, apakah masih saudara lewati, hadapi dengan cara dunia ini? Kembali membalas, kembali mengata-ngatai mereka yang mengata-ngatai saudara. Mulai sekarang, minta Roh Kudus untuk membarui hati dan pikiran kita. Katakan, Tuhan, aku mau hidup dalam kerajaan-Mu. Aku mau tidak lagi mengharapkan pengakuan, penghargaan, penerimaan dari manusia. Sebab penerimaan penghargaanku sudah selesai di atas kayu salib. Karena itu ketika aku mau berbuat baik, ketika aku mau melayani, semua aku lakukan karena anugerah-Mu yang melimpah di dalam hidupku. Ada Roh Kudus saat ini yang melawat saudara, melawat kita semua. Biarkan Dia leluasa bekerja dalam hidupmu, supaya mulai hari ini kemanapun kau ada, kemanapun kau pergi, ada kerajaan Allah menyertai engkau. Ada kuasa yang menyertai engkau. Di sana Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah ada dalam hati manusia, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang hidup mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan, buat kasih Tuhan yang begitu luar biasa, anugerah Tuhan yang cukup, anugerah Tuhan yang sempurna buat setiap kami. Jangan melewatkan satu orang pun anak-anak Tuhan di tempat ini. Biar kami pulang dengan hati yang baru, hati yang diubahkan, hati yang mengalami kerajaan Allah setiap hari di dalam hidup. Kami akan melihat pemulihan, kesembuhan, berkat, kebangkitan terjadi atas keluarga kami, gereja kami, dan hidup kami Tuhan. Bapa, ampuni kami. Sering sekali kami hidup mengikut Tuhan dengan pengertian kami, dengan konsep lama kami. Kami sering sekali menggunakan Tuhan untuk maksud kami, untuk tujuan kami. Kami sering sekali membangun kerajaan buat diri kami sendiri.
sering sekali menggunakan Tuhan untuk maksud tujuan kami, supaya kami terima berkat, supaya kami terima mujizat, supaya kami terima kebaikan. Padahal Tuhan sudah menyediakan berkat, menjamin kesembuhan, menjamin segala yang baik dalam kehidupan kami. Dan kami mau datang kepada-Mu hari ini Tuhan, dengan hati yang mau diubahkan, dilawat oleh Tuhan. Kita naikkan pujian. Dalam kesesakan, Engkau beri kami kedamaian. Dalam kekurangan dan keraguan kami, Engkau menemukan kami kepada kasih yang sejati. Ku angkat